Tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Takut-takutan di atas wabarakatuh. video orang tuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Video kau terasa. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan, ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini wajib hukumnya kita baca sebagai orang Islam 5 kali sehari semalam, sebanyak 17 kali. Karena jumlah rakaat di dalam salat wajib kita itu 17 rakaat. Dalam setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah ulumul Quran yang mewakili 6.666 ayat, 30 juz, 114 surah. Kenapa dikatakan ulumul Quran? Kenapa dikatakan ibunya Quran? Karena tidak sah salat kita kalau kita tidak baca surah Al-Fatihah. Sahih salat kita kalau kita tidak membaca surah-surah lain, doa ruku, doa sujud. Tapi kalau surah Al-Fatihah kita tidak baca, maka tidak diterima salat kita. Kenapa? Karena surah Al-Fatihah adalah syarat sahnya salat. Begitu juga salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada Rasulullah. Kenapa kita harus bersalawat kepada Rasulullah? Karena kekasihnya Allah. Kalau mau dikasihi oleh Allah, maka kita harus dekat dengan orang yang dikasihi oleh Allah. Jangan dekat orang yang dibenci oleh Allah, orang yang tidak dikasihi. Jadi syarat untuk bisa disayangi, dirahmati, diterima ibadahnya, diterima doanya oleh Allah, dekatlah kepada orang yang dikasihi, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus bersalawat kepada Rasulullah. Semoga dengan salawat kita bisa terkasih juga melalui dengan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah, apalagi kita. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda pengagungan penghormatan kepada Rasulullah. Yang dipanggil bersalawat kepada Rasulullah tidak dikatakan ya ayyuhal Islam, ya ayyuhal munafiqun, ya ayyuhal kafirun, tetapi yang dipanggil hanya orang yang beriman. Kenapa Islam tidak dipanggil bersalawat kepada Rasulullah? Itu orang ke surga. Kenapa Islam? Karena banyak Islam pencitraan, banyak Islam KTP-nya saja Islam, tapi tidak pernah melaksanakan salat, puasa, zakat dan haji, sehingga tidak dipanggil orang Islam seperti itu. Maka yang dipanggil salat, puasa, zakat dan haji diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, sudahkah kita beriman? Apa cirinya kita sudah beriman? Apa getarannya? Ada signalnya orang yang beriman. Signal pertama ketika azan dikumandangkan, ada getaran langsung bahwa Allah memanggil saya untuk sujud, untuk beribadah. Jadi kalau ada orang azan, apalagi mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, berdiri bulu rumah. Berdiri bukan berdiri dalam artian ketika kita dengar ada seperti angin
yang menembus dalam lubuk hati kita dengan suara ayat-ayat suci Al-Quran. Itulah ciri orang yang beriman. Apalagi ketika diberikan nasihat, dia dengar, dia pahami, dan dia laksanakan. Itulah orang yang beriman. Ketika diajar beribadah, tidak pernah menolak, selalu berterima kasih karena diajak ke jalan kebaikan. Bukan sebaliknya. Kalau ada orang yang diajak beriman, diajak beribadah, lantas hatinya bertolak belakang dengan apa ajakan itu, maka itulah orang yang tidak beriman. Walaupun dia berpakaian seperti kiai, pakaiannya seperti ulama, pakaiannya seperti nabi, tapi ketika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis dia sampaikan, maka itu sebenarnya sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun alim. Karena mereka sudah dikunci mati hatinya oleh Allah, dikunci pendengarannya oleh Allah, ditutup penglihatannya oleh Allah, sehingga dia tidak bisa kembali ke jalan kebenaran, dia tidak bisa beriman lagi kepada Allah. Kenapa? Allah sudah kunci mati hatinya. Jadi biar siapa yang ceramai, orang tuanya yang mengarahkan, ulama yang menyampaikan, bahkan Nabi pun datang ke dunia ini untuk menyampaikan ajaran Islam, tidak akan mampu dibuka karena Allah sudah mengunci mati hatinya orang-orang kafir. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Itulah yang tidak dikunci. Jadi orang yang tidak dikunci hatinya oleh Allah hanya dua: orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal soleh. Maka dengan iman kita sholat, dengan iman kita puasa, dengan iman kita mengaji, dengan iman kita taat beribadah, semua ibadah itu dengan dasar iman. Maka dengan dasar iman itulah, dibalik keimanan itulah amal soleh. Yang mana kata amal soleh? Semua yang mendatangkan manfaat pada diri kita. Amalia termasuk sholat duha, zikir, berselawat, mendengarkan ceramah, menuntut ilmu, senyum saja sama temannya, membantu temannya, itulah amal-amal soleh. Dan sekalian, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan ridha, selalu tenang, senang di Islam, dan selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman kita, dan jangan pernah bosan mendengarkan nasihat, karena itu akan bertanya pendengaranmu di sisi Allah, di mana kamu pergunakan pendengaranmu di dalam mendengarkan ceramah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.